Yang pertama kita masuk ke proses sterilisasi alat. Tambahkan air ke dalam panci, kemudian nyalakan kompor. Jika sudah mendidih, masukkan alat yang akan disterilisasi, yaitu centong, sendok, dan juga wadah yang akan kita gunakan nantinya untuk menaruh yogurt. Selanjutnya kita masuk ke proses pembuatan yogurt. Yang pertama, tuang susu murni sebanyak 500 ml ke dalam gelas ukur. Setelah itu tuang susu yang sudah diukur tadi ke dalam panci dan nyalakan kompor. Selanjutnya, panaskan susu murni sambil diaduk terus hingga mencapai suhu 80 derajat Celcius. Jika sudah, matikan kompor dan dinginkan di suhu ruang. Untuk sampel kedua, kita menggunakan susu full cream. Masukkan susu full cream sebanyak 500 ml ke dalam panci. Kemudian masak susu full cream hingga suhu 60 derajat Celcius. Jika sudah, matikan kompor dan dinginkan di suhu ruang. Jika sudah dingin, tuang panci yang berisi susu murni ke dalam wadah. Setelah itu, tambahkan 2 sendok makan starter yogurt Biocool plain. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian tutup wadah dengan rapat. Untuk sampel kedua juga sama. Masukkan susu full cream ke dalam wadah, kemudian tambahkan 2 sendok makan starter yogurt Biocool plain. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian tutup juga wadahnya dengan rapat. Untuk langkah selanjutnya, tumpuk fermentasi yogurt. Kemudian tutup dengan kain gelap, ikat dengan sangat rapat sehingga cahaya tidak bisa masuk ke dalam. Setelah tertutup rapat oleh kain, masukkan sampel yogurt ke dalam kardus, kemudian tutup kardus dan solasi dengan kuat. Untuk langkah yang terakhir, simpan yogurt di ruangan yang kering dan minim cahaya selama 2 hari. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 4. Produk kami yogurt. Kita mau uji algoritmik tentang uji pembanding harga. Di depan kalian sudah ada 4 sampel. Ada sampel baku A dengan sampel baku B. Kalian cicipi dulu sampel baku A dan sampel baku B. Kemudian kalian ingat rasanya. Kemudian kalian cicipi juga sampel yang telah diberi kode. Kalian analisis sampel mana yang mirip dengan sampel A atau sampel B. Berdasarkan lembar uji organoleptik yang telah diisi oleh ke-30 panelis, selanjutnya diinput dalam bentuk Excel seperti tabel yang tertera pada layar. Nah, pada kolom yang pertama, arti dari P1 hingga P30 merupakan banyaknya jumlah panelis yang mengikuti uji organoleptik. Selanjutnya, untuk angka 1 yang tertera pada tabel, artinya panelis telah menyatakan bahwa sampel yang disajikan memiliki karakteristik yang sama dengan sampel baku. Sedangkan untuk angka 0, artinya panelis telah menyatakan bahwa sampel yang disajikan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sampel baku. Setelah semuanya data diinput pada tabel, selanjutnya dijumlah untuk menentukan tingkat kesalahan panelis dalam mengevaluasi produk. Untuk menentukan tingkat kesalahan panelis berapa persen, kita dapat menentukannya dengan melihat dari jumlah panelis yang melakukan uji organoleptik pada produk kita. Nah, di sini kita memakai 30 panelis. Dari 30 panelis ini, jika jumlah yang telah kita input memenuhi angka 21 ini, artinya tingkat kesalahan panelis 5%. Sedangkan untuk yang memenuhi angka 23 ini, tingkat kesalahannya yaitu 1%. Berdasarkan papakan tabel uji pembanding ganda yang sebelumnya, pada atribut aroma, data yang diperoleh dari 30 panelis, terdapat 23 orang yang menyatakan bahwa sampel 379 tidak berbeda nyata dengan sampel baku A.
pada tingkat kesalahan 1%, karena pada patokan tabel uji pembanding ganda, seperti yang kita ketahui, untuk jumlah 30 panelis, jika telah memenuhi 23, maka tingkat kesalahannya yaitu 1%. Selanjutnya, untuk atribut aroma yang sampel yang kedua, berdasarkan data yang diperoleh dari 30 panelis, terdapat 22 orang yang menyatakan bahwa sampel 593 tidak berbeda nyata dengan sampel baku B dengan tingkat kesalahan 5%. Karena jika jumlah panelis sebanyak 30 orang, kemudian jumlah data yang kita peroleh melebihi angka 21 dan tidak memenuhi angka 23, maka kita anggap sebagai sampel tersebut tidak berbeda nyata dengan tingkat kesalahan 5%. Untuk menentukan tingkat kesalahan panelis, pada tabel yang selanjutnya, caranya sama seperti yang kita jelaskan sebelumnya untuk pembahasan pada atribut aroma. Nah, untuk kesimpulan dari analisis data uji pembanding ganda yaitu, dapat kami simpulkan bahwa uji aroma, rasa, warna, dan tekstur yogurt, susu UHT, dan susu segar panelis dapat membedakan karakteristik mutu sampel baku A atau sampel baku B pada tingkat kesalahan 1% dan 5%, karena jumlah panelis yang menyatakan adanya perbedaan antara dua sampel tersebut sesuai dengan yang telah ditentukan.